Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang suku Baduy, yaitu tentang sejarah kebudayaan maritim. Indonesia dikaruniai dengan keragaman budaya dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, di mana suku-suku di dalamnya memiliki kebiasaan unik masing-masing yang harus mendapatkan perhatian bagi kita semua. Suku Baduy adalah suku bangsa yang tanah asalnya berada di Kepulauan Sulu, Filipina Selatan. Suku Baduy telah hidup nomaden, yaitu komunitas masyarakat yang lebih memilih hidup berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lain selama bertahun-tahun dan dijuluki Gipsi Laut atau pengembara laut. Suku Baduy sejak ratusan yang lalu sudah menyebar dan hingga saat ini menetap di sepanjang pantai Indonesia, Malaysia bagian timur, terutama di Sabah dan Filipina, khususnya Filipina Selatan. Banyak dari mereka yang tinggal di daerah pesisir di dalam rumah-rumah panggung dan meninggalkan lepa atau rumah perahu mereka lalu berkumpul membentuk desa-desa kecil. Suku Baduy tetap menggantung nasib mereka pada laut meskipun mereka tidak lagi menjadi nomaden. Lautan yang memberikan mereka makan dan menjadi tempat tinggal mereka, membawa sumber daya yang mereka butuhkan untuk keseimbangan kehidupan di atas air dan selaras dengan sekitarnya. Suku Baduy tersebar hingga di perairan Sulawesi Tenggara, khususnya di wilayah Wakatobi. Beberapa suku yang mendiami Wakatobi antara lain Wajo Sempela, suku Wajo Wantigola, Wajo Loha. Suku Wajo Sampela adalah salah satu suku Bajo unik yang tinggal di Desa Sapambahari, terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara, tepatnya di Pulau Karilupa, di jantung Kepulauan Wakatobi. Sampela lahir pada tahun 1960 oleh pemerintah Indonesia untuk ditempati keluarga-keluarga Bajo yang tinggal di sepanjang pantai tersebut, di mana sekitar 1.000 dari mereka menetap di desa. Setidaknya ada selusin desa yang ada di kepulauan ini. Hal tersebut berarti setidaknya beberapa ratus desa yang ada di seluruh Sulawesi. Ribuan orang tergabung dalam komunitas suku Bajau. Desa Sampala terletak 1 kilometer dari pantai, di sebuah daerah yang mengering di saat air laut surut, namun di saat air pasang, desa tersebut seolah terapung di atas air. Sempela dengan jalan atau jembatan kayunya dan rumah-rumahnya yang tidak permanen adalah ciri khas dari desa ini. Rumah-rumah yang dibangun terhubung satu sama lain, sehingga mudah untuk berinteraksi dengan keluarga lain. Anak-anak di desa ini mengenal air di usia yang sangat muda, sehingga mereka benar-benar pandai berenang ketika mereka masih berusia 10 tahun. Sampailah hidup beriringan dengan kegiatan menangkap ikan sebagai salah satu mata pencaharian utama suku Bajau. Tepat di sebelah pemukiman atau sedikit jauh dari desa, jajaran sampah yang tidak berujung dapat terlihat jelas melemparkan dan membawa jalan mereka. Suku Bajau memiliki teknik memancing yang unik dengan menggunakan boneka berbentuk gurita. Namun hanya segelintir dari mereka yang melanjutkan tradisi kuno tersebut. Teknik ini diturunkan dari generasi ke generasi seperti rahasia yang dijaga dengan seksama. Boneka atau umpan berbentuk gurita tersebut dijatuhkan ke dalam air, kemudian ditarik atau digeser agar terlihat hidup, sehingga mangsa yang dicari di gurita akan mengira ini adalah temannya atau hewan yang ingin mendekat. Umpan tersebut juga bisa digunakan untuk menangkap kepiting maupun udang. Menjadi seorang bajau berarti menjadi manusia laut. Mereka tidak bisa hidup tanpa itu atau jauh darinya. Selain dengan teknik kuno yang tadi, para nelayan bajau juga menggunakan alat teknik ikan yang digunakan untuk menebak ikan yang hidup
di antara karang karena sulit ditangkap dengan jaring. Namun ketika menyelam, para bajau bisa menjangkau tempat atau kedalaman yang tidak bisa dijangkau oleh nelayan biasa. Para bajau menghormati lautan, beri makanan, dan melindungi mereka. Ruang bebas yang bagi semua orang tanpa pagar atau gelar. Untuk mencari makanan, salah satu rekan mereka akan menyelam membawa tembak air di daerah yang dipenuhi ikan dan biasanya terletak di letak terumbu karang di sekitar pulauan. Air virus yang ada di sekitar desa tersebut mengandung banyak ikan, hampir 3.500 spesies, di daerah yang hangat dan dangkal. Dampak lingkungan dari nelayan bajau sangat terbatas, di mana mereka hanya mengambil apa yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup. Sebagian besar hasil tangkapan para nelayan bajau akan dibagikan ke keluarga dan teman-teman. Kemudian sisanya akan dijual di pasar oleh wanita desa. Pasar ini terletak di pulau besar di depan desa Sempela dan menjadi salah satu dari sedikit kesempatan para bajau untuk bertemu orang-orang di daratan. Kedua populasi ini berhubungan dengan baik, tetapi penduduk luar masih menganggap bahwa suku Bajau sebagai pengembara atau nomaden. Meskipun para Bau masih berlaut mencari ikan, kehidupan menetap mereka menciptakan batas kebebasan mereka dahulu kala. Rumah panggung seperti perahu yang diam memungkinkan mereka untuk tetap menjalin hubungan mendalam dengan laut. Kehidupan no-bangun mereka sekarang hanya menjadi kenangan yang benar dan hanya diingat oleh para tetua. Meski begitu, kehidupan dulu di perahu jauh lebih sulit sebab menemukan sesuatu untuk dimakan tidaklah mudah. Para bajau mengikuti ikan untuk bisa dimakan. Mereka tahu di mana mereka berada, tetapi kadang-kadang juga salah sehingga tidak ada yang tersisa untuk dimakan. Hal tersebut berbeda dengan sekarang, di mana mereka mudah menggunakan sesuatu untuk dimakan, misalnya ikan yang ada di pasar atau yang ada di tetangga, sehingga mereka tak ingin kembali ke waktu itu. Dengan menetap, suku Bajau telah meningkatkan kondisi kehidupan mereka. Bahkan hujan deras yang datang tanpa peringatan pun dapat dengan mudah untuk dihadapi kita tinggal di rumah daripada di kapal. Dalam kehidupan Bajau, hujan bukanlah bencana, melainkan waktu untuk beristirahat di mana penduduk desa berkumpul dalam rumah untuk berlindung. Setiap generasi bergabung dalam momen damai ini dan menjadi kesempatan untuk bersantai dan berbicara dengan keluarga. Demikian hal yang dapat saya bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.